Bagaimana proses pencatatan pesanan sofa saat ini dilakukan, Pak? Ya, biasanya custom konsumen menunjukkan keinginannya dengan menunjukkan gambar. Biasanya seperti itu. Kemudian kita pelajari gambarnya. Nah, gambar itu akan dilaksanakan atau dilaksanakan pembuatannya nanti mengikuti situasi ruangan di mana sofa itu akan ditaruh. Tergantung ruangan juga ya, Pak? Ya, jadi kita jangan sampai hanya melulu custom pesan, kemudian tanpa tahu ukurannya langsung kita buatkan, enggak. Jadi kita memberi layanan, begitu custom punya keinginan modelnya seperti apa, oke, kainnya seperti apa, modelnya apa, harga yang berapa, nah nanti baru kita tentukan ukurannya. Yang memastikan ukuran adalah kita, bukan konsumen. Karena kita harus menyesuaikan kondisi ruangan di mana rumah itu ada, kemudian bentuk ruangannya seperti apa supaya tata letaknya itu lebih matching. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas kita sekedar membuat saja. Karena kalau hanya sekedar membuat, ukurannya sekian, oke, begitu kita buat, dimasukkan ke ruangan nggak cukup atau bahkan lebih. Oh, ada antisipasinya juga ya, Pak? Nah gitu, jadi kita memberikan nilai plusnya termasuk itu. Cara ya kita manual saja. Dan manual ada pesanan, kalau yang katakanlah yang biasa sudah masuk itu dengan menunjukkan gambar. Oh, langsung gambar gitu. Ya. Biasanya kalau menengah ke atas menunjukkan gambar, ini layoutnya seperti ini, gambarnya seperti ini, kita catat. Begitu kita respon, kemudian kita estimasi, ya oke, ya jalan. Pencatatannya juga pakai komputer apa? Ya, manual. Manual. Iya. Kan ada berbagai segmen ya, segmen umum. Ini saya pisahkan umum maupun relasi. Kalau relasi itu misalnya kita banyak kerjasama dengan desain-desain interior. Mereka membuat interior, kemudian untuk sofanya kita yang menangani. Nah itu nanti ada catatan, ada buku-buku sendiri. Misalnya dari perusahaan A, itu nanti saya jadikan satu A. Perusahaan B, jadikan satu B. Jadi nanti mudah untuk memonitor. Kalau yang dari apa? Misalnya dari klien langsung ngirim catatannya itu ada nggak? Ada juga. Ada juga. Ada juga. Tapi rata-rata cuma datang, Pak saya pesan gini, bentuknya seperti ini, saya pengennya seperti ini, oke. Nah, terus paling minimal kita harus mencatat layoutnya atau nulis layoutnya. Maksudnya layout gambaran ruangan, berapa kali berapa. Kalau biasanya saya survei ke rumah, tapi kalau seandainya nggak disurvei, saya jarak jauh, misalkan Surabaya atau Salatiga kayak kemarin itu, ya berdasarkan layout dari konsumen, letak pintunya mana, jendelanya mana, ini ada unsur apa saja, jadi kita bisa memadukan. Oke. Intinya pencatatan tetap manual. Manual ya. Manual. Terus yang kedua, Pak, ini apa kendala utama yang sering dialami dengan sistem manual ya? Sebenarnya kendala nggak begitu signifikan, cuma kendala itu hampir sama, manual maupun digital, sistem komputer sama saja, karena itu bentuknya nanti hambatan itu pada pengadaan barang. Oh, berarti pas pencatatannya nggak terlalu Enggak masalah. bukan masalah ya, Pak? Enggak masalah. Cuma nanti kendalanya pas misalkan konsumen sudah punya angan-angan, saya pengen kain dengan ini, mereknya ini, namanya ini, serinya ini. Ternyata kita sudah cari-cari ke Jogja, Semarang, Bandung, ke Jakarta nggak ada. Nah, baru kita cari online. Online itu terbatas sudah. Nah, terus kesulitannya kita seperti itu. Padahal waktu untuk ini proses itu pengen cepat, tapi kendala utamanya adalah pengadaan bahan yang diinginkan. Ya. Terkecuali ada kemudahan. Kalau seandainya ini nggak ada, nah, kemudian nanti ada pilihan kedua, pakai ini, pilihan ketiga pakai ini. Saya tawarkan sekalian.
pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, pilihan ketiga apa. Sehingga ada yang paling sulit, yang lebih mudah, yang mudah dicari. Oh, udah ada segmen-segmen Ada, ya. Karena barang-barang itu, bahan-bahan itu tidak semua kota ada. Misalkan Jogja itu kebanyakan dengan bahan-bahan ini yang laris, kemudian di Bandung, di Semarang beda-beda. Untuk pertanyaan ketiga, Pak, bagaimana cara pelanggan melihat katalog produk? Katalog produk saya selalu dokumentasikan, saya simpan di HP. Jadi kalau dulu saya pernah bikin semacam katalog berisi gambar-gambar, kemudian spesifikasi barang tersebut. Tapi lama-lamaan karena keterbatasan akhirnya kita cuma simpan hasil produksi ini saya dokumentasikan. Jadi seandainya konsumen tanya, ada contoh-contohnya Pak? Kalau contoh yang nyata tidak ada, karena kita memang tidak ada showroom. Ya. Nah, akhirnya kita sharekan hasil produksi saya sampai ratusan bahkan berapa itu. Nah, itu mereka akhirnya bingung sendiri untuk memilih. Kalau itu nih media ini pakai apa Pak? Misalnya pakai WA? WA. Oh, WA. Lanjut ke pertanyaan keempat, fitur apa yang paling diharapkan jika dibuatkan sistem Pak yang berbasis web? Ya intinya mempermudah untuk konsumen itu tahu tentang produk kita. Bisa lihat katalog dulu ya? Bisa lihat katalognya, ini hasil produksi selama kita membangun jaringan ini dari awal tahun sampai sekarang itu ada. Lanjut ke pertanyaan 5, Pak. Apakah perlu fitur pembayaran langsung di website? Ya, Pak. Ya kalau memang itu dianggap lebih mudah bisa. Ya, karena selama ini kan main transfer ya. Kebanyakan ya udah langsung transfer aja karena ya segmennya kan macam-macam. Yeah. Ada yang ID-nya memang memahami, ada yang tidak. Ya kita ambil tengah-tengah aja, misalnya juga ID-nya kurang ya kita mudah aja. Oke, transfer ini kasih nomor rekeningnya sudah. Kita saling menjalin kepercayaan. Kalau ada yang nakal gimana Pak? Saya udah jadi terus lupa bayar customer gitu. Ya kita tagih gitu. Sampai selesai. Misalkan sanggupnya ada cicil ya udah cicil aja. Tapi yang penting yang jelas harus dipenuhi tanggung jawabnya untuk membayar. Tapi ada juga yang ngemplang memang. Ngemplang misalkan harusnya bayar sekian nggak dibayar sampai sekarang bertahun-tahun nggak ada. Itu kan intinya itu kan menutup jalan pintu rezeki mereka sendiri karena mereka ngajak kerjasama dengan kita membuat produk kemudian mereka menjual lagi akhirnya terputus toh. Iya. Terputus sendiri jaringan itu. Tapi kalau yang bertahan lama sudah banyak. Ada sekitar 5 perusahaan masuk seperti itu. Selesai misalnya ya udah bayar, selesai nanti paling tempo seminggu 2 minggu bayar. Yang penting kita ada keterbukaan. Ini belum misalnya ada alasan ini belum cair dari pihak bayar misalnya. Oke, nggak masalah kita tunggu. Kalau batas waktu ini ada nggak Pak? Ya sebenarnya kita membatasi tapi kita ada kode etik sendiri sesama pengusaha. Ya bos, kalau memang sudah ada segera bayar aja. Tapi mereka biasanya udah ngasih tahu, Pak ini nunggu cairnya ini. Ya oke, tapi di awal setiap produksi misalkan nilai nominalnya 10 juta misalkan. Nah, kita DP minimal 50%. DP minimal 50%, sisanya nanti setelah jadi. Biar tidak kalau lari sudah bisa nutup untuk operasional. Tapi kalau belum harapan saya ya bayar semua.